Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang nih, bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat untuk belajar ya. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang TIU dengan Kak Ahmad. Hari ini akan bahas TKP atau tes karakteristik pribadi dengan Kak Mut. Sebelum itu kenalan dulu yuk. Jadi saya Muti Oktariani, lulusan CPNS tahun 2021 untuk formasi Pusat Kemdikbud. Untuk lebih dekat kenalnya, boleh nih follow Instagram saya di Mutia OKTRN. DM juga boleh untuk menanyakan hal-hal terkait CPNS. Oke, jadi di tes karakteristik pribadi atau yang sering kita kenal dengan TKP, itu passing rate-nya 166, tinggi kan? Nah, ini mulai soal dari nomor 66 sampai 110, which is itu ada 45 soal. Setiap soalnya di TKP ini nggak ada jawaban yang salah. Jadi teman-teman diharapkan tetap mengisi jawaban walaupun nggak tahu, isi aja ya, karena ini bernilai poin dari 1 sampai 5. Kan lumayan, misalnya nggak tahu jawabannya tetap klik aja yang mana opsinya, karena nggak ada jawaban yang salah. Terus target soal benar itu minimal 35 soal supaya teman-teman bisa lolos di passing rate. Usahakan menjawab dengan skor 5. Nah, nanti kita akan bahas tips dan trik supaya bisa dapetin skor 5 ini. Oke, jadi simak video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, yang bahasan ini, peraturan tentang TKP itu ada di peraturan tentang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS tahun 2019. Jadi ada 5 aspek penilaian yang disajikan dalam TKP. Yang pertama itu ada pelayanan publik, yang kedua ada jejaring kerja, yang ketiga ada sosial budaya, yang keempat ada TIK, dan yang kelima ada profesionalisme. Kita bahas yang pertama, pelayanan publik. Pelayanan publik, logikanya gini, kita itu kan PNS, berarti kan kita ini pelayan dari masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi serangkaian proses untuk melayani publik. Jadi pelayanan publik ini tujuannya mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja, supaya bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tujuan dan wewenang yang kita miliki. Nah, ciri-ciri soal dari si pelayanan publik ini, yang pertama, subjeknya adalah pelaksana pelayanan publik seperti customer service, dokter, guru, resepsionis, dan lain-lain. Jadi kita nanti menempatkan diri sesuai dengan soal ya. Kemudian, adanya dilema antara pelayanan yang adil sesuai dengan prosedur atau mengistimewakan kelompok yang rentan seperti wanita hamil, orang tua, orang sakit, dan lain-lain. Untuk pilihan jawabannya, pilih yang menunjukkan sikap adil dalam melayani dan mempertahankan prioritas kaum rentan. Tadi, yang kelompok wanita hamil, orang tua, orang sakit, itu yang kita prioritaskan. Yang kedua itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Itu tips untuk menjawab soal pelayanan publik. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Yang pertama nih, pagi ini Sinta mendapati seorang pasien yang sedang komplain di bagian administrasi pelayanan karena menilai pelayanan rumah sakit sangat bertele-tele. Sebagai kepala bidang administrasi, sudah seharusnya Sinta menyikapi pelanggaran tersebut dengan opsi A, tetap menjaga prosedur pelayanan sesuai dengan standar perusahaan untuk menjaga mutu pelayanan. Opsi B, membuka loket pendaftaran lebih awal agar pasien dapat lebih cepat mendapatkan penanganan. Opsi C, melakukan evaluasi proses administrasi pelayanan yang sekiranya bisa meningkatkan mutu pelayanan. Yang opsi D, meningkatkan jumlah staf administrasi agar pasien dapat cepat dilayani. Opsi E, memberikan keleluasaan pada pasien untuk langsung mengurus pada poli yang dituju. Hal ini guna mempercepat proses pelayanan. Menurut teman-teman nih, kira-kira jawabannya yang mana? Opsi A, B, C, D, atau E? Oke, jadi opsi dengan skor 5 itu ada di opsi E. Kenapa E? Sini, kita bahas soalnya ya. Di soal ini kita itu bertindak sebagai siapa? Sinta. Sinta itu sebagai siapa? Sebagai kepala bidang administrasi. Apa masalahnya? Masalahnya ada pasien yang komplain karena pelayanan rumah sakit dianggap bertele-tele. Oke, jadi tindakan kita nih sebagai kepala bidang administrasi kira-kira apa? Nah, yang punya skor paling tinggi itu opsi E, karena opsi E itu memberikan keleluasaan pada pasien untuk langsung mengurus pada poli yang dituju. Hal ini untuk mempercepat proses pelayanan. Karena kan tadi komplain masalah bertele-tele. Nah, opsi B itu skornya 4, membuka loket pendaftaran lebih awal. Berarti kan tetap dengan prosedur tapi dibuka lebih cepat.
Opsi yang skornya 3 itu ada di opsi A. Tetap menjaga prosedur pelayanan sesuai dengan standar perusahaan untuk menjaga mutu pelayanan. Berarti belum ada tindak lanjut nih dari komplain yang tadi, sehingga skornya 3. Ketika kita menjawab D, ini meningkatkan jumlah staf administrasi agar pasien dapat dilayani. Kenapa skornya 2? Karena kalau kita ngambil tindakan D, otomatis kan biaya untuk bagian administrasi menjadi semakin bengkak. Karena kan di sini kita menambah jumlah staf, otomatis kita menambah uang gaji yang harus dibayar. Jadi skornya 2. Opsi C, kenapa skornya 1? Karena baru mau melakukan evaluasi yang sekiranya, ada kata yang sekiranya nih, berarti kan belum tahu responnya kurang cepat. Sedangkan di sini kalau kita jadi pelayan publik, berarti kan kita punya respon yang harusnya lebih cepat dalam menangani suatu permasalahan, sehingga jawaban yang paling tepat itu opsi E. Oke, gimana sampai sini? Aman ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Yang kedua, Anda sebagai seorang security di sebuah bank. Pada hari itu, Anda ada seorang nenek yang menghampirinya untuk menanyakan kelengkapan berkas persyaratan membuat rekening. Setelah dijelaskan berkali-kali, nenek tersebut masih terlihat bingung apa yang Anda lakukan. Opsi A, mencoba menjelaskan kembali dengan kosakata yang lebih sederhana. Opsi B, meminta bantuan dengan teman Anda untuk menjelaskan dengan nenek tersebut. Opsi C, menyuruh nenek tersebut untuk kembali keesokan harinya dan meminta untuk membawa saudaranya agar menjelaskan persyaratannya dengan saudaranya saja. Opsi D, berdiskusi dengan atasan untuk mencari solusi terbaik. Opsi E, meminta nomor telepon saudara nenek tersebut yang bisa dihubungi lalu Anda menjelaskan kepada saudaranya. Menurut teman-teman, jawabannya di opsi yang mana? Oke, untuk kasus ini, opsi jawaban dengan skor 5 itu ada di opsi E. Kita minta nomor telepon saudara nenek itu untuk menjelaskan alur prosedur dari pembuatan rekening. Tapi sebelum kita menjawab ini, kita analisis dulu nih soal nomor 2. Kita itu bertindak sebagai siapa? Security di bank. Permasalahannya apa? Permasalahannya ada nenek yang menanyakan kelengkapan berkas untuk buat rekening. Tapi nenek tersebut masih kurang paham, sudah dijelasin berkali-kali. Akhirnya opsi jawaban yang paling tepat itu yang E. Kenapa E? Karena kita minta nomor telepon keluarga nenek tersebut yang bisa dihubungi dan lebih paham tentang prosedur. Jadi kan cukup sekali menjelaskan dan keluarganya bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh nenek tersebut sambil menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Untuk opsi dengan skor 4 itu ada opsi C, menyuruh nenek tersebut untuk kembali keesokan harinya dan membawa saudaranya untuk menjelaskan persyaratan dengan saudaranya saja. Kenapa ini diberi skor 4? Karena keesokan harinya. Berarti kan agak kurang responsif ya dibanding yang E. Yang E itu kan bisa langsung cepet penanganan kasusnya. Sedangkan yang C itu kan masih butuh waktu untuk besoknya baru teratasi. Skor yang 3 itu ada di opsi B, meminta bantuan teman Anda untuk menjelaskan dengan nenek tersebut. Nah, kenapa ini dikasih skor 3? Berarti kan kita agak kewalahan nih, sehingga melimpahkan tanggung jawab kita ke teman. Opsi yang skornya 2 itu ada di opsi A, mencoba menjelaskan kembali dengan kosakata yang lebih sederhana. Nah, kenapa ini dikasih skor 2? Yang saya pahami dari soal ini, kita kan Indonesia itu kan dari beragam suku bahasa ya. Nah, kemungkinan nenek tersebut lebih paham dengan bahasa daerah dari nenek tersebut. Jadi mendingnya dibahasakan atau diomongkan ke saudaranya untuk menjelaskan ke nenek tersebut dengan bahasa yang mudah nenek tersebut pahami. Nah, dan opsi D ini memiliki skor 1 karena berdiskusi dengan atasan untuk mencari solusi yang terbaik. Kenapa ini dikasih skor 1? Karena beliau belum tahu nih langkah yang dilakukan itu apa. Jadi kan kurang bisa menghadapi masalah yang ada, sehingga skornya 1. Nah, ini soal nomor 3. Soal ini boleh teman-teman jawab, nanti tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jadi soalnya itu, Anda adalah kasir di sebuah minimarket. Di saat Anda sedang melayani seorang pelanggan tersebut bertanya mengenai lowongan yang ada di minimarket tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Berpura-pura tidak mendengar pertanyaan dari pelanggan tersebut. B. Meminta maaf dan menjelaskan jika hal tersebut bukan tugas Anda. C. Bertanya kepada teman Anda, mana tahu.
Mana tahu teman Anda tahu mengenai hal tersebut. Opsi D, bertanya kepada atasan Anda agar pelanggan puas karena pertanyaannya dapat terjawab. Opsi E, meminta maaf dan tersenyum kepada pelanggan tersebut. Nah, menurut teman-teman, untuk soal nomor 3 ini jawabannya apa? Tulis di kolom komentar ya. Jadi, itulah materi TKP tentang pelayanan publik. Masih ada 4 materi lagi yang harus kita bahas dan harus kita ulik bagaimana cara cepat untuk menjawabnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Semoga persiapan teman-teman untuk menghadapi tes SKD makin matang, dan harapan saya dan kami tim Belajar Yuk, semoga teman-teman bisa lulus dalam seleksi CPNS tahun 2024 ini. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.